Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 202521097, mahasiswa program studi farmasi dari Universitas 19 November Kolaka. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai obat. Obat yang akan saya bahas mungkin obat yang sudah sering Anda dengar, bahkan mungkin pernah Anda konsumsi. Berbicara mengenai obat, mungkin di pikiran kalian obat itu adalah benda kecil yang rasanya pahit. Tapi, tahukah Anda, obat yang akan saya bahas merupakan obat multifungsi, yakni obat parasetamol. Apa sih itu obat parasetamol? Yuk, simak video berikut ini. Obat parasetamol merupakan obat yang sering kita konsumsi ketika kita sakit demam sebagai obat penurun panas. Nah, apakah parasetamol hanya untuk demam? Faktanya, obat parasetamol atau dalam dunia kesehatan biasanya juga disebut dengan acetaminophen. Merupakan obat golongan antipiretik sebagai penurun panas dan analgesik sebagai peredah nyeri yang digunakan untuk meredakan nyeri ringan dan nyeri sedang. Oleh sebab itu, selain untuk demam, obat parasetamol juga digunakan untuk sakit nyeri seperti sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri haid. Obat parasetamol bekerja dengan cara mengurangi produksi zat penyebab peradangan, yaitu prostaglandin. Dengan penurunan prostaglandin di dalam tubuh, tanda peradangan seperti demam dan nyeri akan berkurang. Obat parasetamol ini termasuk ke dalam obat bebas, yaitu obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Obat ini tergolong obat yang aman, dapat dibeli tanpa resep di apotik dan bahkan juga dijual di warung-warung. Obat bebas biasanya juga digunakan untuk mengobati dan meringankan gejala-gejala penyakit. Terus, apa sih bedanya obat bebas sama obat yang lainnya? Nah, obat bebas berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi yang berwarna hitam. Cara menggunakan obat parasetamol. Yang pertama, pastikan kalian selalu mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan pakai yang tertera pada kemasan obat atau sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian, hentikan penggunaan obat parasetamol jika keluhan tidak reda setelah 3 hari mengkonsumsi obat parasetamol. Namun, walaupun obat parasetamol ini aman, tetapi jika dosis yang berlebihan bisa menimbulkan efek samping seperti kerusakan pada organ hati. Mekanisme ketoksikan obat parasetamol. Ada 3 fase metabolisme parasetamol di dalam hati. Sekitar 90% obat parasetamol mengalami jalur fase 2, yaitu reaksi konjugasi yang dikatalisis oleh UDP, glukuronosil transferase atau UGT, sulfotransferase atau SULT. Reaksi fase 2 ini mengubah parasetamol menjadi metabolit polar, yaitu glukouronidad dan sulfat, yang kemudian dieliminasi dari tubuh lewat urin. Hal ini dikarenakan pada struktur parasetamol terdapat gugus hidroksil benzen. Dalam jumlah yang sangat kecil, sekitar 2%, obat parasetamol diekskresikan dalam bentuk utuh tanpa mengalami metabolisme. Sekitar 5-9% dari parasetamol mengalami metabolisme fase 1, yaitu oksidasi di hati oleh hepatic sitokrom CYP2E1, sebagian lagi CYP1A2 dan 3A4. Hasil reaksi fase 1 ini menghasilkan metabolit toksik yang sangat reaktif, yaitu NAPQI. Senyawa NAPQI ini dapat merusak sel-sel hati secara permanen atau hepatotoksik.
Bila dosis paracetamol berada pada rentang area terapi atau 1,5 sampai 2 gram per hari, maka metabolit napki masih sedikit dan radikal bebas yang terbentuk dapat dinetralisir langsung oleh GSH atau glutathione, sehingga tidak merusak sel-sel hati. Glutathione merupakan antioksidan alami yang diproduksi di hati yang berfungsi melindungi sel-sel hati dari serangan radikal bebas. Baiklah, semoga video yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.